Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pada mulanya adalah cinta. Cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam alunan kedamaian di dunia. Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya sebagai mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap. Lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga. Lewat kicau burung dalam hempasan gelombang. Juga lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasihnya pada kita. Patutlah kita angkat suara puji Dia karena karya cintanya bagi semesta. Sambutlah dan sembahlah, berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini patah, hilang, hancur akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada,
Yang sia-sia akan jadi bermakna. Yang patah akan menumbuhkan tunas baru. Dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan baru. Kita rapuh, namun kasih penuh digantikan oleh kehidupan baru. Kita rapuh, namun kasih penuh Allah merengkuh dalam kelahiran Yesus. Kita memuji Tuhan dari lagu karya Yoas Adi Prasetya dan Ria Prawiro, Rapuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur boleh berada di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Berkenanlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Hari Natal untuk kita semua. Tahun 2020 menjadi permulaan tahun yang cukup berat bagi Indonesia bahkan dunia. Pandemi COVID-19 merebak sejak Maret 2020 di Indonesia. Belum juga menemui tanda-tanda akan berakhir sampai saat ini. Di tengah penanganan wabah ini, Indonesia harus pula menghadapi berbagai macam bencana alam yang menambah kepiluan, mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung Merapi, gempa bumi hingga angin puting beliung. Belum lagi harus berhadapan dengan meningkatnya angka kejahatan selama masa pandemi. Realita hidup yang terjadi membuat kita meratapi kehidupan yang sungguh sangat tragis. Keputusasaan, ketidakberdayaan, kesedihan, keberdukaan yang lain sebagainya menjadi bahasa yang semakin sering dijumpai. Kenyataan ini juga semakin menyadarkan kita akan kemelekatan kerapuhan kita sebagai ciptaan, sehingga membutuhkan harapan dari Sang Pencipta. Alkitab mencatat Allah senantiasa menganugerahkan Natalis dalam bentuk kehadiran dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam realitas hidup manusia. Dalam firman-Nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Eskenosen en hemin. Firman itu berdiam di antara kita. Kata kerja berdiam secara harafiah berkemah, mendirikan tenda. Kita tahu dulu umat Israel merasakan pengalaman kehadiran Allah dalam simbol kemah suci. Dalam kemah itu diyakini bersemayam tabut perjanjian Allah sebagai simbol kehadiran Allah. Israel menyaksikan betapa dahsyatnya pengalaman penyertaan Allah itu. Melewati padang gurun dan berhadapan dengan berbagai musuh serta tantangan, mereka dapat mengatasinya bersama dengan kehadiran Tuhan. Pengalaman rumit jatuh bangun umat Israel bersama dengan kehadiran Allah itu ternyata tidak hanya berhenti di masa pembuangan, tetapi juga terus dirasakan oleh umat manusia sampai saat ini. Allah tidak pernah lelah melakukan tindakan-tindakan kreatif dalam membangun komunikasi dengan manusia. Dia selalu ada untuk kita. Kini firman itu telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauh dari dunia, melainkan hadir dan masuk ke dalam dunia. Firman itu menembus rasa logika, bahasa, dan budaya manusia. Ia begitu nyata dalam diri Kristus untuk menopang, untuk menolong, dan untuk menyelamatkan manusia. Kedatangannya sebagai firman yang menjadi daging adalah wujud konkret dari kasih Allah yang mau merapuh. Ia adalah Allah yang maha mulia, tetapi Dia mau hadir di dunia dalam kerapuhan. Bergumul,
menderita, merasakan pahit getirnya kehidupan akibat dosa, dan berusaha mengangkat kita manusia dari lumpur dosa dan menyelamatkan kita. Maka sudah seharusnya saudara dan saya menyambut berita indah ini, menyambut kehadiran Tuhan ini, menyambut kabar baik ini dengan penuh sukacita. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, seharusnya juga bisa menjadi sahabat, teman, dan hadir bagi sesama kita. Natal patut kita rayakan sebagai wujud cinta kasih Allah yang mau masuk ke dalam kerapuhan kita manusia. Dengan bahasa kasihnya, Natal kita perlu rayakan dengan penuh sukacita, dengan keterbukaan dan kesediaan untuk menerima sesama. Hadir menyapa mereka bukan dengan pesta pora di tengah-tengah kemurungan pandemi saat ini. Natal juga bukanlah cara kita melampiaskan ego konsumeristas kita dengan aji mumpung. Ya, mumpung musim diskon di akhir tahun, lalu kita belanja, lalu kita menghambur-hamburkan apa yang kita punya demi kesenangan kita sendiri. Natal adalah saat komitmen hidup baru itu terus mengalami pembaharuan. Natal adalah saat kita sama seperti Allah yang berbela rasa terhadap penderitaan manusia dan seluruh ciptaan. Natal adalah merengkuh seluruh ciptaan, peduli dan mau membuka tangan bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang menderita. Maka selamat berjuang untuk melahirkan kebaikan bagi sesama, teristimewa bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita. Selamat Natal dan selamat menjadi peduli bagi sesama. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Di hari Natal ini Engkau telah mengingatkan kami untuk peduli kepada sesama kami, seperti yang telah Engkau lakukan kepada kami. Engkau hadir di tengah-tengah dunia menjadi sama dengan kami karena cinta dan kasih-Mu. Biarlah ini juga menjadi penyemangat bagi kami untuk juga mau hadir bagi sesama kami, menopang dan menolong mereka yang membutuhkan. Kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga di saat Natal ini. Para adiusuo dalam kelemahan tubuh mereka, bagi anak-anak kami, para pemuda dan remaja, mereka yang sedang sekolah, kuliah, yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, tolong Tuhan urapi. Berkati juga gereja-Mu dalam pelayanan, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah dalam perayaan Natal kami tahun 2021 ini, sungguh kami mampu hadir menjadi sesama
bagi mereka yang membutuhkan. Kami memohon berkat bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya kebahagiaan, hikmat akan menjadi milik mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa ini. Engkau juga memberkati perjuangan kami untuk mengatasi masa sulit ini, pandemi COVID-19. Bapa kiranya juga memberkati segala upaya kami, persembahan kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang menderita mirunggan korban Gunung Semeru. Allah yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada yang menyebar harta tetapi selalu berlebihan. Ada yang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, ia akan diberi berkat. Dan siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Kita pujikan Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembiralah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia,
hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi daging. Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup saudara untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 120 bait 1, Hai siarkan di gunung.